Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Jerva Chess Festival 2024 untuk kelas master yang sudah memasuki babak ketiga. Ada game yang cukup bagus di babak ketiga dan satu-satunya game yang berakhir menang kalah kawan. Antara pemain veteran Vasily Ivanchuk atau julukannya Chucky kawan melawan Ariantari. Nah, Ivanchuk sebagai pemain veteran yang berusia 54 tahun kawan mengalahkan pecatur muda. Sepertinya Vasily Ivanchuk ini menolak untuk tua kawan. Perlu diketahui kawan, Vasily Ivanchuk ini ya seangkatan dengan Garry Kasparov atau lebih muda dari Garry Kasparov kawan, seangkatan dengan Vishy Anand, usianya sama 54 tahun kawan. Nah, era puncak kekuatan dari Vasily Ivanchuk ini ya sekitar tahun 90 sampai tahun 2000 kawan, di mana Vasily Ivanchuk merupakan pemain top dunia dan pernah menempati urutan kedua pecatur terbaik di sekitar tahun 90-an kawan. Nah, sekarang Vasily Ivanchuk bersama Hans-Simon Moke dan juga Bilal Balacene kawan menempati posisi teratas dengan perolehan 2 poin hasil dari 1 kali menang dan 2 kali remis. Sedangkan Ariantari sudah 2 kali memetik kekalahan dan 1 kali menang saat menghadapi pecatur wanita Divya Desmukh ini kawan di game kedua. Kemarin kita sudah melihat permainan Hans-Simon Moke yang menghajar Ariantari. Sekarang giliran kita lihat pemain veteran Vasily Ivanchuk kawan asal Ukraina menghadapi Ariantari pada game ketiga. Game ini sangat bagus kawan dengan ide-ide yang terbilang langkah-langkah engine dari Vasily Ivanchuk ini kawan. Seperti apa permainannya? Vasily Ivanchuk mengawali dengan ready opening kuda F3, pion D5 dari Ariantari dan ada pion D4. Oh iya kawan, untuk video kemarin malam saya tidak sengaja untuk mematikan komen kawan. Nggak tahu kenapa kemarin itu kok bisa saya cek kok nggak ada komen. Ada apa? Setelah saya cek settingannya off kawan. Tidak sengaja saya setting off. Nanti saya cek lagi untuk video ini apakah masih off kawan. Nanti kita akan perbaiki biar kawan-kawan juga bisa komentar. Jadi sudah saya aktifkan lagi untuk video kemarin malam. Saya on-kan lagi, mungkin ada komentar baru. Kita lihat saja nanti. Dimana kita kemarin malam ulas seorang bocah cilik berusia 8 tahun kawan mengalahkan seorang Grandmaster asal Polandia. Bocah itu berdarah India dan berpaspor Singapura. Kapan kita punya bocil yang bisa mengalahkan Grandmaster kawan di tingkat atau level internasional, menjadi berita utama di dunia catur. Kalian saat berusia 8 tahun kemana kawan? Kalau admin masih suka main di kebun atau di sawah, karena kebetulan admin lahir di kampung kawan, di desa, jadi tempat admin dulu ya mainnya di sawah, di kebun-kebun. Oke lanjut kawan, di sini kuda F6 dari Ariantari, kemudian pion C4 dan di sini ada pion E6. Kita temui permainan Queen's Gambit decline. Nah, pilihan utama di posisi ini ya seperti kuda berkembang ke petak C3, variasi 3 kuda akan kita dapat, atau bermain dengan Katalan dengan pion G3 kawan, 2 pilihan utama. Vasily Ivanchuk memilih variasi tradisional kawan dengan gajah langsung keluar ke petak G5, pressure menteri di sini. Nah, di sini banyak sekali pilihan dari hitam langka. Pilihan utamanya adalah gajah ke petak E7 kawan. Stockfish juga menyukai langkah pion D pukul pion C4 atau pion C6, pion H6 kawan, kuda B berkembang ke D7. Banyak sekali opsi bagi hitam. Atau gajah langsung keluar ke petak B4, tempo skak bisa juga dipilih. Ariantari memilih dengan pion D pukul pion C4. Sekarang pion pusatnya terdefleksi ke lajur C dan mengizinkan putih bermain dengan pion pusat. Dan ini juga dipilih oleh Vasily Ivanchuk dengan pion E4. Dorong lagi atau dengan 2 pionnya kawan, sekarang kontrol petak pusat baris kelima. Kalau dorong lagi ya masih bisa diantisipasi nanti dengan pion H6 mungkin. Nah, pilihan bagi hitam di posisi ini paling banyak ada 2 kawan. Pion B5, pion C5. Dengan pion B5 untuk pertahankan pion ini, kemungkinan putih akan balas serang dengan pion A4. Pertahankan dengan pion C6, nah akan berlanjut dengan langkah kuda berkembang ke petak C3 untuk memperlemah pion B5 ini. Atau di sini tadi, kalau kalian mencoba untuk melakukan counter attack dengan cara ini kawan, saat pion B5 dimainkan, kalian counter attack, ya tentu saja simple pion H6 akan dijawab oleh hitam. Gajah mundur ke petak H4, dikejar dengan pion G5,
Mungkin kuda akan berkorban untuk sementara waktu kawan untuk mendapatkan 2 pion. Nah gantinya nanti kuda juga dalam posisi terancam di sini kawan. Apakah ada gajah E7 atau pengembangan kuda B ke D7? Kalian ambil kuda, memang terlihat putih untung 1 pion kawan. Tapi jangan lupa hitam juga punya kesempatan untuk melakukan counter attack. Kalau engine menilai tidak bagus dengan variasi ini bagi putih kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Ariantari memilih dengan pion C5. Vasily Vanchuk melakukan pengembangan kuda C3-nya dan Ariantari pion C pukul pion D4. Ambil balik dengan menteri, langsung menantang pertukaran menteri, diterima oleh Ariantari. Kenapa Vasily Vanchuk ini langsung menantang pertukaran menteri kawan? Kenapa pion tidak diambil menggunakan kuda dan sedikit menahan menterinya di atas papan agak lama? Nanti bisa disusul dengan pion E5. Ya tadi jawabannya pion H6 kawan. Nah ini akan memberikan kesempatan gajah ini keluar kawan. Gajah sudah dikembangkan. Kalau mundur lagi kehilangan tempo kawan. Kalau mundur ke peta F3 seumpama di sini, ya hitam yang mungkin akan mendahului pertukaran menteri. Nah kudanya tidak tertekan lagi kawan, bisa menghindar ataupun biarkan saja bermain dengan pion A6 mungkin, ataupun gajah ke peta B4, tekan kuda di sini mendapatkan pion yang di sini nanti kawan. Dirasa permainan masih dalam posisi level juga kawan dengan variasi seperti ini. Tapi Vasily Vanchuk ingin bermain simpel saja, mengawali permainan tanpa menteri di langkah ke-8 kawan. Permainan seperti ini masih ada beberapa Grandmaster yang memainkan kawan level atas seperti Jan Nepomniachtchi ataupun Levon Aronian kawan. Nah sekarang pion H6, gajah mundur ke peta H4, lanjut Vasily Vanchuk atau Cuki kawan. Nah di sini pion A6 terlebih dahulu untuk kontrol peta B5, dan baru sekarang gajah ambil pion C4, lanjut Cuki, persiapan rokade. Pion B5, gajah dipertahankan mundur ke peta E2 kawan. Kenapa ke peta E2? Kenapa tidak ke peta B3? Ya coba lihat, kalau ke peta B3 untuk sementara waktu gajah ini juga tidak terlalu efektif kawan. Jadi dia ditarik mundur ke peta E2 untuk menjaga area ini kawan. Untuk mencegah pergerakan manuver-manuver kuda di ruang-ruang terang kawan, peta H5 ataupun peta G4. Nah, di sini engine menyarankan pion G5 untuk kejar gajah agar segera mundur, nanti diikuti gajah terang berkembang ke peta B7 kawan. Ataupun langsung gajah E7 persiapan untuk segera rokade juga bagus untuk antisipasi pertukaran agar struktur pion tidak rusak kawan. Tapi di sini Ariantari memilih melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Nah, sekarang pion F3 kawan. Kenapa tadi hitam juga tidak memilih langkah seperti pion B4 agar kuda meninggalkan pion yang di sini? Kuda bisa mendapatkan pion pusat. Kita akan otak-atik, kita analisis kawan. Coba kalian bermain dengan pion B4. Nah memang pion ini akan ditinggal oleh kuda. Kuda akan ke peta A4. Kalau kuda hitam caplok pion E4 kawan, maka ada ancaman seperti ini kawan. Benteng C1, ataupun di posisi ini kalian bisa bermain dengan gajah F3 untuk pressure kuda bersama benteng kena tusukan kawan. Tapi yang sedikit lebih kuat dengan benteng C1 terlebih dahulu, ancam gajah. Nah gajah kalau bergerak ke peta B7 untuk proteksi kuda agar tidak ada ancaman gajah F3, benteng akan diangkat kawan. Nah ancam pada gajah, mungkin ada benteng A7 proteksi gajah kawan. Di sini ada langkah ciamik pengorbanan sementara kuda B5 ancam benteng, diambil oleh pion, gajah ambil skak kawan. Tentu kalian harus blokade karena tidak ada pilihan lain. Blokade karena di sini ada ruang gelap yang dijaga oleh gajah gelap, jadi terpaksa harus blokade dengan gajah kah, dengan kuda kah. Kalau dengan gajah sama idenya, nanti juga akan disikat oleh benteng. Sama kalian harus menjaga blokade dengan benteng. Kuda di sini jatuh, putih akan menang jumlah perwira kawan. Itulah yang sudah dikalkulasi oleh Cuki kawan ataupun oleh Ariantari. Oleh karena itu Ariantari tidak bermain dengan pion B4-nya untuk mendapatkan pion E4, sangat berbahaya. Seorang Grandmaster sudah menghitung segitu panjangnya variasi-variasi di permainan ini kawan. Kalau kita ngitungnya 2-3 saja sudah cukup. Nggak tahu nanti efeknya 5 langkah ke depan seperti apa. Kolaps. Tapi Grandmaster macam mereka sudah sangat panjang kalkulasinya. Dengan cabang-cabang variasi pula. Bukan satu line, tapi satu langkah nanti cabangnya seperti apa sudah dipikirkan oleh mereka kawan. Itulah bedanya Grandmaster dengan kita pemain tingkat RT atau pemain warung kopi.
Melanjutkan pengembangan kuda B ke D7 Ariantari, kemudian pion F3, perkuat posisi pionnya kawan. Nah, selanjutnya kuda bergerak ke E5, lanjut Ariantari. Kuda ini cukup bagus posisinya kawan. Kalau pion dorong, artinya pion ini juga lemah nanti ke depan. Nah, ada gajah tarik mundur ke peta F2. Dia tidak ingin menukarkan dengan kuda kawan. Dia ingin bermain dengan sepasang gajahnya. Kalau sekarang bertukar dengan kuda, akan memberikan kesempatan hitam bermain dengan sepasang gajahnya. Jadi Cuki menahan gajahnya, ingin bermain agak lama dengan gajahnya. Kemudian gajah B4 Disney dan rokade kawan. Pada posisi ini kawan, setelah gajah ditarik mundur, target berikutnya dari putih adalah dengan gajah, dengan kuda ini kawan, akan menyerang pion B5 diikuti dengan pion A4. Oleh karena itu, dia amankan rajanya terlebih dahulu agar kekuatan dua kuda bisa dimanfaatkan nanti setelah pion A4. Nah, Ariantari melihat itu kawan, dia bermain dengan gajah D7, tapi sayangnya langkah ini adalah langkah yang kurang tepat, kurang kuat. Apa langkah terbaiknya? Secara prinsipal kawan, amankan raja, rokade yang terkuat kawan. Memang opsi keduanya adalah gajah D7, tidak ada langkah lain. Setelah raja rokade, kalaupun ada serangan pion A4 ini, kalian lanjutkan saja baku hantam di sini kawan. Kalau diambil oleh kuda, nah pion A5 bisa kalian dorong, pertahankan posisi kuda. Kalaupun nanti ada kuda serang benteng, benteng bergeser ke B8, nah mungkin ada kuda bergerak ke peta C2 untuk ancam gajah. Kuda aman, karena posisi gajah juga menjaga kuda. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan tarik mundur ke peta D6. Memang terlihat pion ini jatuh kawan. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah C7. Jadi, pion tidak akan berani diambil oleh putih. Mungkin kuda akan bergerak ke peta A3 sementara waktu kawan. Tapi di sini Ariantari bermain dengan gajah D7. Langsung ada pion A4 kawan, target pion B5. Nah, Stockfish menyarankan lepaskan saja pion B5 kawan, amankan raja secara rokade. Tapi Ariantari memilih pertukaran gajah gelap sikat kuda C3. Ambil balik oleh pion B, baru pion B pukul pion A4. Sepertinya untung satu pion, tapi cukup lemah kawan pion ini. Masih butuh banyak dukungan karena masih bisa direbut kembali oleh putih. Apakah gajah nanti juga bergeser kawan untuk mendapatkan pion ini ataupun manuver-manuver kuda juga nanti ke depan. Terlebih dahulu Cuki serang kuda dengan gajah G3. Juga bertujuan untuk mendapatkan kontrol petak D6 kawan untuk mengawasi raja agar tidak bisa rokade. Nah, kuda bergerak ke C6 menantang pertukaran kuda. Nah, sekarang terblokade diagonal ini, benteng ambil pion A4. Seumpama kuda ini lari ke petak G6 kawan, agar gajah tetap mengawal pion. Tapi ruang gelap kalian serahkan pada putih, raja tidak bisa rokade. Oleh karena itu, di sini memilih dengan langkah kuda petak C6, benteng ambil pion A4, kuda ambil kuda D4, discover juga, benteng ambil balik kuda D4. Sama-sama mempunyai pion bebas, kira-kira siapa yang lebih cepat kawan dorong pionnya? Tapi sangat rentan pion di lajur A ini. Kita lihat saja seperti apa, baru sekarang Ariantari rokade pendek. Mungkin kalian melihat pada posisi ini bagi putih bisa menyerang kuda ini kawan agar meninggalkan gajah. Nah, disikat oleh benteng, tidak bisa begitu kawan. Karena setelah pion E5, kuda lari ke petak D5. Kalau ada pion ini kawan, kuda juga ancam gajah terang kawan. Tidak bisa begitu. Oleh karena itu, terlebih dahulu Cuki bermain benteng angkat naik ke petak D6. Selain menekan pion di sini kawan, menekan gajah di sini, baru pion ini didorong bisa mendapatkan gajah. Gajah ditarik mundur ke petak C8, menghindari tekanan dari benteng, menghindari ancaman pion E5. Tapi sekarang posisi gajah ini kurang bagus. Sangat pasif kawan, sebagai gajah dia kembali ke kandang. Nah, berikutnya ada benteng A1, menekan pion yang di sini 3 kali kawan. Nah, merasa pion ini sulit untuk dipertahankan, Ariantari geser benteng, lepaskan pion kawan. Dia ingin mendapatkan pion putih juga. Tapi pion C4 jawaban yang bagus dari Vasily Vanchuk. Tidak terburu-buru untuk ambil pion kawan. Karena kenapa? Kalau ambil pion ini artinya memberikan kesempatan bagi gajah terang hitam bertukar. Karena memang dari tadi kawan gajah ini kurang bagus posisinya. Jadi kalau ada kesempatan bertukar, segera tukarkan gajah ini kawan. Itulah yang tidak disukai oleh Vasily Vanchuk. Biarkan saja gajah lawan ini tidak aktif kawan. Dorong pionnya terlebih dahulu untuk percepat juga promosi nanti di lajur C. Benteng B2 serang gajah. Gajah mundur ke F1.
Gajah berkembang ke petak B7 kembali kawan, tapi coba lihat diagonal ini sangat rapat, sulit dibongkar. Nah, di sini ada benteng A D1 untuk coba perkuat lajur D, menantang pertukar benteng mungkin. Benteng bergeser ke B3, pion C5 sekarang dorong, benteng C3, ada benteng B6 kawan. Nah, gajah kembali akhirnya turun ke petak C8. Tidak memilih petak A8 kawan, dia ingin ke petak C8 untuk blokade laju pion ini. Sekarang pion C6 kawan, kemudian pion A5 juga ingin promosi sepertinya. Selanjutnya ada gajah E5 untuk usir kuda, usir benteng juga meninggalkan lajur C kawan. Kenapa tidak langsung dorong? Karena di sini kuda masih bisa mundur ke petak E8 untuk coba rebut pion ini. Memang posisi putih masih cukup bagus kawan. Nanti bisa diikuti kuda, maksud saya gajah bergerak ke petak E5. Kalaupun kuda ini bergerak ke petak E8. Tapi memang langkah terkuat dari Vasily Vanchuk menurut engine juga gajah E5 ini sangat bagus untuk mengusir benteng agar meninggalkan lajur C. Nanti pion bisa didorong maju dengan kawalan gajah gelap ini. Nah, benteng naik ke petak C2 dikejar lagi oleh gajah D3. Benteng bergeser ke A2. Kalau naik ya kena tusukan kawan dua benteng ini. Jadi kurang bagus juga. Jadi langsung digeser benteng ke A2. Dikejar lagi oleh gajah C4. Benteng A4 serang gajah. Nah sekarang gajah B5 kawan. Dengan posisi gajah B5 serang benteng, temponya nanti juga mengawasi ruang-ruang terang ini. Yang bisa dimanfaatkan oleh kuda. Kalau kuda bergerak ke sini caplok nanti kawan. Di sini benteng turun lagi ke petak A2, lanjut Ariantari. Sekarang pion C7 dan benteng siap mengikutinya nanti kawan di lajur B, di lajur D. Sudah wassalam kawan permainan Ariantari. Tapi Ariantari masih mencoba, raja lari. Benteng D8, Ariantari menyerah di langkah ke-33. Coba kalian perhatikan dan ingat-ingat lagi kawan. Permainan dari Vasily Vanchuk. Keakuratan sebesar 98,2%. Pemain berusia 54 tahun kawan. Kita lihat tadi langkah-langkahnya tidak ada yang bertanda kuning, apalagi merah kawan, seperti engine. Rekomendasi pertama, rekomendasi kedua, engine langkah-langkah dari Vasily Vanchuk kawan. Dan langkah cerdasnya tadi dengan pion A4 memanfaatkan kesalahan gajah D7 kawan. Dan dia bisa meloloskan pion di lajur C. Akhirnya membuat Ariantari menyerah di langkah ke-33 saat benteng D8. Sudah tidak ada yang bisa diperbuat oleh Ariantari atau hitam di sini kawan. Kalau kalian sikat benteng ini tentu pion promosi. Kalau kalian pertahankan benteng, anggap contoh raja ini bergerak kawan agar benteng tidak bisa sikat gajah. Ya masih ada benteng B8 kawan. Gajah bergerak, benteng jatuh. Benteng pukul benteng, pion promosi. Dan gajah ini juga jatuh, kalian mau ngapain? Tidak bisa ngapa-ngapain lagi kawan. Sama juga di posisi ini kalau benteng ini membuat langkah menunggu seperti ini juga ada benteng B8 sama kawan, hasilnya seperti itu. Dan tak perlu kita lanjutkan lagi sampai pion promosi atau skakmat. Kalian otak-atik sendiri, kalian lanjutkan kawan. Dan itulah kawan permainan engine yang ditunjukkan oleh Vasily Vanchuk. Vasily Vanchuk menolak untuk tua kawan. Dia masih aktif bermain di dunia persilatan catur. Khususnya di permainan turnamen-turnamen kelas menengah kawan, coba lihat. Vasily Vanchuk ini masih punya elo rating 2600-an kawan. Seumuran dia masih punya kekuatan 2600. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Semoga bisa menghibur kalian permainan mereka berdua ini. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.